Halo, saya Taufik Erta. Lalu kita ngopi bareng di TVRI. Kalau saya lagi lari-lari teman ngopi, saya senang sekali dengan lagu Timur yang disco tanah begitu. Dan ini kesempatan yang sangat menarik bagi saya secara pribadi juga teman-teman yang sedang menonton acara ini. Saya sedang bersama dengan Bos Vino. Hormat, Hormat. hormat. Apa kabar? Alhamdulillah. Sehat. Alhamdulillah, sehat ya. Kalau nama Bos Vino itu kan identik sama yang rap, toh. Betul. Sekarang ada brand baru, Ya. Divi. Ya, itu Beefy. brand Beefy ya, nama baru. Jadi karakter lah dari si Bos Vin itu. Karena kalau Bos Vin itu kan fokusnya kan ke rap toh. Yep. Nah, kalau Beefy ini lahir sebenarnya gara-gara permintaan. Jadi banyak panggungan yang sekarang menawarkan tuh musik yang tadi disco tanah, Ya, musik timur. betul. Kan tidak etis kalau misalkan rapper terus mainnya lagu ini kan. Jadi Ya. makanya lahir lah Beefy. Bivi. Beefy untuk job-job seperti itu. Bivi. Pipi? Beefy ya. Ah, tapi bukan Beefy itu. Ada hubungan, Kak. Iya, ada. Selain kalau Ana mendengar nih ya, Bivi itu karena Bos Vino tadi ya, Mm-mm, DP pendekan begitu singkatan. Tapi apakah ada hubungan dengan BP yang Mungkin BP itu semut? karena manis mungkin. Ah, bisa jadi ya. Suka yang manis-manis maksudnya. Suka yang manis-manis. Tapi memang satu-satunya alasan cuma untuk bikin site. Iya, iya. Tapi berharap juga sih karena maksudnya tidak bisa menutup kemungkinan bahwa Bos Vin itu kan dari pandangan saya pribadi Iya. itu sebenarnya dia berprogres tapi lambat. Sementara yang di genre yang ini yang BV ini itu kalau saya bilang menjanjikan. Itu terbukti lebih menjanjikan betul. Karena dengan warna musiknya itu. Maksudnya bisa dilihat dari beberapa lagu yang baru keluar terus tiba-tiba wow, itu kan Ya. menurut saya itu adalah kesempatan yang tidak bisa dilewatkan sih. Saya cuma kenal Bos Vino begitu ya. orang Tapi mengenal. orang penasaran, siapa yang nama asli? Boleh Vino. kasih bocor itu? Vino. Ah, Vino. Iya. Vino. Iya. Oke. Kenapa ada Bos Vino? Oh iya. Kan ini begitu. unik sekali kita Betul. kasih nama begitu ya. Tapi beberapa orang juga tidak apa ya, di awal itu pasti dorong pikir bahwa bos Ya. bos itu kan identik dengan orang yang punya segalanya, Ya. orang yang punya, tapi itu salah, bukan berangkat dari situ. Bagaimana dia ciri? Sebenarnya bos itu mungkin ada kaitannya. Pertama dulu waktu masih awal-awal merintis karir itu kan kayak susah sekali. Tahun Apa-apa berapa juga itu ya? susah. 2003. Ya, 2013. 2013. 2013. Itu susah sekali dapat jalan gitu. Walaupun banyak teman yang musisi tapi tidak ada tempat di situ. Jadi terbesit kayak kita pengen suatu saat berguna untuk banyak orang. Kita pengen besar Iya. dan bisa bermanfaat untuk banyak orang. Apa? Bos. Timbullah kalimat bos. Tapi jauh sebelum bos yang tadi itu sebenarnya ada singkatannya juga. Bos itu ada singkatan Ya, sendiri saya ya? paling suka singkat-singkat menyingkat. Oh, oke. Jadi B bintang, Bintang. O original, S pertama super, S keempatnya itu yang keduanya itu swag. Bintang original super swag. Luar biasa. Kan 6 itu kan 2 juga kan? Doa cita-cita Ya. ada di bos itu. Iya betul. Jadi tidak sekedar bos yang punya segalanya, tapi Tidak. ada filosofi yang dalam Iya, betul. sekali di dalam sana. Ada di dalam. Bos Vino. Itu harapan sih sebenarnya. Dan alhamdulillah Tuhan kasih pelan-pelan. Hingga bu ada dapatkan sendiri begitu itu bos. Betul. Atau Kayak ada baca cerita dengan orang. Tidak sih, cuma kayak dapat inspirasi waktu dari hari siapa. itu, cuman bagi kita cuman suka, kita suka sekali membantu banyak orang, kita suka sekali, tapi tidak ada apa-apa begitu waktu itu. Jadi Iya, siapa yang bisa bantu banyak orang? Ya itu. bos. Mungkin harus jadi bos dulu. Makanya dengan harapan bahwa kalau misalkan nanti jadi bos bisa bantu banyak orang, bisa bermanfaat untuk orang sekitar lah. 2013 so. 2013 waktu itu. Nama itu pertama kali dipakai persis di tahun itu. Sebenarnya untuk penggunaan nama Bos Vin itu nanti di 2017. Oke. Jadi jauh sebelum Bos Vin itu ada like satu nama lagi, nama rapper Nah, ini orang identik. tidak tahu ini. Iya, tidak banyak orang tahu dan saya Oke. tidak pernah bicarain di Hmm. media manapun. Boleh di sini? Ya, tapi Apa agak itu? lucu Oh, memang. oke. Jadi dulu waktu 2013 itu berawal di nama itu kalau tidak salah Vino. Jadi Vino. ya, jadi ada nama sebelum Bos Vin itu ada nama Vino C Rap. Vino C Rap. Rap ya. Oke. C-nya itu di tengah ada C. Kenapa? Karena Ya. saya lahir di bulan Juli, Cancer. Cancer. Ya, C betul. for cancer begitu Ya. ya. Oke. Jadi ya itu nama agak cringe kalau dengar sekarang sih. Iya. Tapi kalau tidak dari situ tidak mungkin sampai sini kan. Berarti apa nggak ganti?
Karena Ya cringe tadi karena atau? ya maksudnya orang pas mau naik panggung tuh Ya. kayak hostnya itu kayak kesusahan tuh mau cuma nama Ribet sekali. Vino C rap apa ada Vino C rap apa itu jadi Apalagi kalau tidak tak briefing ya. ya kalau tidak ada brief C rap. rupa-rupa orang mau coba kemarin jadi Iya. kayak ya sudahlah bikin yang gampang lah dan mungkin karena faktor umur juga mungkin makin kesini makin dewasa pemilihan nama itu kayak rap melekatkan rap di nama itu kayak berat. Iya. Iya, jadi tidak semua orang bisa disebut rapper kan. Jadi hilangkan rapnya di Vino saja. Lebih bijak begitu rasanya. Ya mungkin karena itu faktor umur tadi. Jadi Ya. Kemudian muncul lagi BV. muncul BV di 2025. Oh, baru sekali. Baru sekali. 2025. Iya, jadi selama panggungan ini dari 2024 itu kan sudah banyak arah ke itu, ke Disco Tanah dan segala macam. Terus sebenarnya yang kritik ini tuh datang dari teman-teman sih, dari pelaku yang rapper juga. Iya. Jadi kayak, nah rap genre sekarang ini apa? Tidak Oh, jelas. orang semua tanya. Ya, orang mulai tanya. Iya, iya. Bahkan Bang Eko pun kayak Eko Show yang kebetulan waktu itu dengar lagu-lagu terbaru ini, Vino sebenarnya kan ini masih bisa mau sebut rapper atau bukan? Ah, Itu kan jadi kayak, ya juga sih, maksudnya lagu yang sering diciptakan itu lagu rap, tapi pas manggung kan bawa lagu Disco Tanah, lagu acara timur, jadi nggak mau jadi apa? Makanya, betul juga sih tidak etis kalau misalkan nama yang identik dengan rapper dipaksakan manggung dengan lagu disco. Karena itu sangat bertentangan bang, kalau di skema rap hip hop itu kayak apa ya? Kayak melucuti si rapper itu, si hip hop ini. Jadi kayak jangan campur dengan disco, jangan campur dengan dangdut. Makanya lahirlah itu BV buat BV lah. pemisah saja. Ya, pemisah saja. Jadi karakter lah. Luar biasa. Tolong minum kopi dulu sebelum Boleh, ini. boleh itu. Penyanyi minum kopi ya? Suka sekali. Suka. Siap. Inspirasi itu biasanya datang dari kopi. Oke, semoga dapat inspirasi. Oke, oke. Saya masih minum kopi dengan Vino, Bos Vino. Yep. Tahun 2025, BV. Betul. BV, luar biasa sekali pemilihan nama itu. Nah, Vin, tadi terang cerita banyak soal perjalanannya dari 2013 sempat ada nama yang kemudian susah MC Mucung. Susah. Ya, jadi pindah bikin brand Bos Vino. 2025 BV. Nah, saya itu penasaran, kan awal mula masih pakai nama pertama itu ya musiknya rap kok. Betul, tok rap. Tok rap. Bagaimana itu bisa jatuh cinta ke musik rap? Memang karena suka Iya, sekali suka begitu. sekali. Itu malah Jagir atau kapan? malah tarik jauh itu suka rap itu dari 2009. 2009. Masih SMP, mungkin kelas 1. Ya, Oke. kelas berapa lupa. Waktu itu zaman-zaman masih Kripik. Iya. Kripik masih gila-gilanya. Iya. Ke Rio Kripik, ke AI, ke Upik. Jadi drum lagu itu kan pasti terputar-putar terus di setiap angkot Iya. dimanapun. Jadi suka dengar. Terus setelah belajar tentang hip hop ini ternyata di rap itu malah aturan buat penulisan lirik itu beda jauh. Yang tadinya kalau di pop 4 bait cuma segitu, itu bisa full lirik. Iya. Karena dengan pengucapan rap, pelafalan rap itu kan cepat, kadang panjang-panjang. Jadi suka mengekspresikan apapun itu lewat lirik rap. Dan itu paling pas untuk bicara banyak sih. Vin, tulis lirik dulu atau memang dasarnya yang Oh, sudah iya. punya kemampuan bernyanyi Oh, iya, begitu bagus itu. bagaimana ya? Jadi kalau di rap itu sebenarnya beda-beda orang sih. Ada yang suka bikin tulis lirik duluan, ada yang perlu ada beat duluan, Iya. musik instrumen duluan, atau mungkin ada yang lebih unik lagi, humming. Bagaimana itu? Yang kayak gitu. Jadi Iya. itu baru disediakan jadi. Iya. Kalau saya pribadi sebenarnya ketiga metode itu sama sih, masuk saja. Tapi lucu sih. Kalau misalkan ada lagu yang lagi maksudnya kayak ada ide yang lewat itu biasa langsung meme. Iya. Apa namanya ini?
rekam Iya. rekam di HP, rekam entah itu lirik asalan, yang penting rekam dulu. Rekam dulu ya, Rekam dulu. pas Nanti, ada ide. betul, nanti pas mau di studio baru perbaiki liriknya, flownya, baru musiknya menyesuaikan gitu sih. Belajar dari mana pertama kali? Apa tiba-tiba itu macam anugerah karena Kayaknya suka? itu gift Gift, pemberian ya? Tuhan kayaknya. Iya. Tidak ada sekolah secara khusus, Tidak ada, atau belajar tidak. secara khusus. Tidak ada Berguru belajar. ke siapa-siapa. Paling banyak dengar ini sih, referensi lagu sih. Dari situ mulai terbiasa. Tidak ada pelajaran khusus atau berguru ke siapa, tidak. 2009. 9 itu mulai dengar lagu orang, mulai tulis lirik, tapi tidak pernah kesampaian buat bikin. Iya. Nanti 2013 baru kenal dengan orang yang ada studio. Itu di periode itu ya, 2009 ke 2013 kan orang mulai dengar ya, Betul. setidak-tidaknya orang rumah. Iya betul. Dorang perespon, Ya aneh, malah banyak penolakan waktu itu. oh bagaimana ya? Penolakan. Almarhum CB itu pernah bilang, karena CB juga kan aslinya musisi juga, Iya. tapi gitaris dia. Yep. Dia bilang, karena kalau tidak turun ke pop, jangan sekali-sekali menyanyi. Kalau cuma untuk rap maksudnya. Jadi kayak CB itu minta ya di jalur sini saja, di jalur pop, band pop dan lain-lain. Kalau misalkan untuk rap, tidak ada di daerah orang ke daerah, tidak ada rapper. Oh begitu sekali Iya, ya? sampai situ. Sampai Tiajus juga tidak kayak, kalau Balarang secara langsung sih tidak, cuman kayak kurang tiap hari keluar. Karena dulu itu di hip hop itu identik dengan bahasa struggling. Jadi di luar itu sampai 1 minggu baru bisa pulang. Ya lah usaha lah. Ya Waktu nggak itu usah kan lah ya. belum ada pegangan waktu itu. Iya. Jadi kayak dari situ timbul lebih bukan mental, tapi malah lebih semangat buat kasih bukti kan. Pembuktian pertama berangkat gara-gara rap juga ke beberapa kota, kayak ke Jakarta dengan Bang Eko. Festival, ada iklan Poco mungkin. Ya. Sorry. Ya. Ada iklan salah satu merek HP dan banyak. Dari situ mulai oke lah, mulai terima lah. Dorang perespon langsung kelihatan. Belum, karena belum dapat ledoi juga kan. ya? Belum dapat ledoi. Oh, Jadi oke. belum, respon masih biasa-biasa saja sih, belum kayak tertarik sekali. Nanti pas 2022 baru semuanya sudah palia, mau manggung di sini, pulang bawa ini karena sudah palia, jadi orang tua pun Oke lah, oke karena lah. tidak harus pindah pop. iya, Gitu ya. karena tidak harus pindah pop dan tidak harus ikut Tiajus di PNS juga, bisa dapat duit, bisa hidup sendiri begitu. Jadi beda-beda tuh Bin, waktu itu. kalau misalnya nih orang yang lagi minum kopi, lagi dengar orang dua cerita, coba bawakan salah satu lagu yang paling fenomenal lah dari Kalau fenomenal di Bospino. di Bospino itu sebenarnya ada salah satu lagu lama. Itu, dan part yang viralnya itu di partnya saya. Itu Oke. sama dengan apa? Lagu itu featuring tapi dengan Ramata Halu. Ya, Tapi yang ciptakan itu saya. oke. Mau Mau hitung nggak? Mau hitung. Mau kita hitung 3, 2, 1 baru. Atau bagaimana part ya? mana? Mungkin bagian part Iya. singkat ya. Iya. Satu provinsi yang ada di Pulau Sulawesi, Provinsi Gorontalo, tempatku dilahirkan. Rakyat rukun dan damai karena saling menjaga. Napa dengar Gorontalo punya. Itu bagian-bagian DP drop itu, ketukan disco gitu. Dan itu part yang sekali ya. viral. Itu untuk part yang itu kan Ngana tulis sendiri kan, Vin ya? Ya, tulis sendiri. Lagi-lagi Ana cuma mau konfirmasi ya, apakah ide itu tinggal datang baru langsung rekam atau gimana? Khusus yang tadi yang Ya, kalau itu sebenarnya mungkin salah satu faktor itu karena bangga juga kan, bangga dengan jadi anak daerah, jadi anak daerah Gorontalo. Jadi kayak kalimat-kalimat untuk puji Gorontalo itu selalu ada saja, selalu datang saja. Jadi kayak spontan begitu langsung. Spontan? Ya, langsung spontan. Tulis, cari flow, enak, record. Oh begitu ya? Iya. Tidak kayak harus Tidak. Ana Ngulik mikirnya mungkin ya? begini, iya. Tidak. Kayak dia prediksi kurang pas deh Tidak. ini kayaknya. Itu langsung saja Spontan. begitu. Karena mungkin karena suka juga kan, suka dengan materi kan. Luar biasa. Orang mau minum kopi lagi. Boleh. Yang- Paling suka ini, bagian paling suka. Oke.
Ini pertanyaan yang sudah disimpan sejak lama. Pokoknya sebelum lupa ini, Vin. Dan itu ada haters dari dari awal sampai sekarang. Pasti. Pasti. Ya, kadang namanya haters ini kan tidak bisa kita bendung. Maksudnya kita tidak bisa gerakan rompe mau, rompe otak, rompe suka atau tidak suka. Cuman yang pasti dari awal sampai sekarang pun bahkan yang sudah di titik ini pun pasti tetap ada. Ada ya? Ya, walaupun Tipe-tipe haters yang bagaimana yang? biasanya ada dua sih. Pertama orang yang tidak kenal sama sekali, itu biasanya cuma bisa berani lempar komentar. Ya. Yang komentar-komentar hate lah. Yang kedua bisa datang dari lingkungan sendiri. Itu yang paling bahaya soalnya. Dua-dua ini ada? Pernah ada. Kalau sekarang ada pun ya kurang tahu ya. Cuma kalau dulu pernah ada. Sebentar, Vin. Kalau sekarang pun ada, Iya. aku tidak tahu begitu ya? Iya, saya tidak mau tahu. Ya, Mama. Kalau dulu mungkin masih jaga respon karena ya namanya masih baru juga kan di musik, jadi siapapun itu, komentar apapun itu pasti respon. Cuman makin kesini sudahlah. Tapi kalau tidak ada dorong juga, kayak tidak ada bumbu di dalam karir itu kan, jadi suka-suka saja. Cuma kalau sekarang mau benci atau tidak ya silakan. Ya kita tetap tampil dengan kita pediri. Jadi tak tinggal. Meskipun Analia Iya. tidak begitu perlu ya, don't care ya, tapi Iya, ada yang tak tinggal. Itu yang bahaya masalahnya. Itu yang bahaya masalahnya. Cuman maksudnya mau tinggal pun di sini pun kan nantinya jadi hambatan kan, bikin apa? Jadi makanya buang. Yang orang tidak bisa tutup dorang mulu kan? Yep. Dorang nge-head, dorang bicara apa orang tidak bisa tutup. Yang orang bisa tutup orang telinga sendiri. Terserah bicara, tidak pusing. Anda tidak akan perlu bertanya lagi kalimat-kalimat hate-nya karena ya support orang tutup telinga. Iya. Lebih bijak begitu ya? Iya, bijak saja sih. Tidak mau pusing lagi. Lalah kalau baku-baku balas. Tapi bang, serius. Nah, ini juga pertanyaan yang menarik. Ada tampil di beberapa kota besar kan? Tidak hanya di Gorontalo, itu ada di Manado, di Kupang kalau tidak salah baca catatannya. Challenging pastilah untuk ada di luar kota. Betul sekali. Bisa cerita bagaimana itu? Sebenarnya tantangannya lebih besar itu berasa ke ini sih. Kan saya ini kan kalau bisa dibilang homesick, maksudnya kayak tidak bisa tinggal Gorontalo. Tidak bisa lama-lama jauh dari Gorontalo lah. Sementara tuntutan pekerjaan kan di luar kota semua kan rata-rata. Yang kayak kemarin yang Movie Fest Manado itu berminggu-minggu di sana, Movie Fest Ambon, Kupang, dan ya tantangannya paling apa, makanan, situasi, ya bahasa, kalau makan itu paling susah sekali mau sesuai kan, masalahnya lidah. Trompet lidah kan yang suka yang pedis-pedis, sementara di sana tidak menyediakan itu. Jadi kayak berat buat tinggal lama-lama dari Gorontalo. Mungkin yang lain ini sih untuk adaptasi ke teman-teman artis lain mungkin. Ya. Karena pasti ajang adu gengsi juga kan waktu itu kalau di kota-kota besar seperti ini. Cuman ya tadi apa yang di muka itu yang hadapi, itu yang jalan. Tetap jalan saja. Sesederhana itu. Sederhana itu. Sudah jalan aja. Tuhan so atur, tabrak. Yang tidak sejalan tabrak. Termasuk tadi yang haters itu ya. Tabrak. Pin, ini juga kita penasaran. Lirik-lirik atau ide-ide yang kemudian itu jadi lirik lagu, main di mana dia sebenarnya? Apakah kritik atau soal Iya. yang kepala pengalaman pribadi atau apa ya? Ya sebenarnya berpindah juga sih. Kalau dulu itu lebih suka bikin lagu. Ya kan memang banyak rapper itu kan lugas, tegas, kasar, mungkin identik dengan kata-kata itu. Ada yang suka kritik, segala macam. Tapi kalau dulu dari awal Bos Vin itu memang lahir dengan lagu-lagu yang kalau bukan lagu cinta, lagu yang lagi happening. Maksudnya teori-teori yang lagi happening sekarang itu sih. Cuman makin kesini ya pasar. Mengikuti selera pasar. Betul. Kalau permintaan pasar ya saya di situ. Cuma kalau dulu memang lidah ini tidak pagar. Iya, begitu. Iya, itu rata-rata rapper seperti itu. Cuman lebih bahaya lagi kalau yang tipenya Ekoso itu paling bahaya. Karena kritikannya itu kan bukan ke orang lagi, bukan ke produk, bukan ke lembaga, tapi ke negara soalnya dia. Jadi agak bahaya. Bos Vino di BV, apakah mau ke arah-arah sana atau karena bahaya justru meninggalkan yang itu?
Bisa jadi. Bisa saja jadi mana, karena meninggalkan itu. bisa jadi meninggalkan itu. Ya, karena kalau di situ terus pasti circle yang sekeras itu pasti harus begitu juga kan. Setidaknya ke samping sedikit lah. Cari pasar, cari makan lah. Ada orang-orang yang perlu dibahagiakan. Lebih ke cari makannya. Betul. Untuk Bivi. Jadi motivasi berkaryanya itu salah satu. Ada lagi yang bikin kita konsisten saja di sinilah. Jangan cari masalah dengan. Ya, lebih ke situ sih. Maksudnya cukup kemarin karena kalau di Bos Vino itu kan pasti banyak yang senggol boko senggol kan. Antara pelaku di dalam, di luar, cuman udahlah tidak perlu lagi. Maksudnya sekarang buat hidup saja lah. Ya. Vin, ini sekarang cerita soal buat hidup ya. Kan ya kita orang ini rasa-rasanya dengar lagu ini ya agak-agak repot, was-was. Oh iya, tahu ini. Vino ini penulis lagu, kemudian juga penyanyi. Iya. Soal isu yang sekarang lagi orang bicarakan, royalti dan lain sebagainya. Ini nih pembahasan elit lokal sebenarnya ini. Iya, maksudnya setuju tidak setuju juga sih di sisi lain sebagai pencipta lagu, orang itu senang dengan keterlibatannya Wami karena orang bisa klaim yang hasilnya yang orang tidak tahu. Maksudnya dari manapun itu orang bisa klaim ketika itu ada penyalahgunaan hak cipta begitu. Tapi dari sisi penyanyi itu dengan aturan-aturan yang sekarang ini sebenarnya bikin was-was karena tidak bisa mainnya dimanapun ini, tidak bisa bawa lagu apapun dimanapun. Apalagi yang dia memang cuma penyanyi Bukan pencipta, kasihan. Jadi itu pun beberapa tampil yang putar lagu harus kena royalti lah segala macam lah. Sebenarnya kalau dari orang pribadi pencipta lagu sekaligus penyanyi itu biasanya kalau terampil lagu dong putar atau dong menyanyikan ya lebih bagus. Itu kan promosi tanpa berbayar tuh. Orang diam. Cuman sayangnya dia mengatur Wami mengatur untuk pengambilan royalti itu semua dikumpulkan di Wami, nanti per 6 bulan baru dia distribusikan ke pencipta begitu. Cuman ada sekarang kan banyak kasus teman-teman yang suka bawa lagu ini, bawa lagu itu, teman-teman yang di kafe apalagi tidak mau bawa itu lagi. Sebenarnya ada yang Wami itu bisa bergerak klaim itu ketika itu artis itu terdaftar di Wami. Dan kalau tidak ya dulu tidak bisa klaim. Oke. Jadi pintar-pintar saja pilih lagu mana yang tidak terdaftar di Wami. Siapa-siapa saja artis yang tidak terdaftar. Cuman kalau artis kebanyakan artis yang besar itu secara label dorong daftarkan ke publisher. Ya betul, bukan artisnya yang mendaftar. Label daftarkan ke publisher lempar ke Wami. Begitu. Jadi cuman sekarang kan pas baca berita tadi juga sih, saya kayak mau diringankan lagi lah, karena mau ada audit lagi ke Waminya segala macam. Tapi betul juga sih, meresahkan kalau misalkan semua orang tidak bisa menyetel lagu. Satu hal yang menarik juga yang Vin, Ana juga ingin tahu sekali soal ini. Kedepan Bos Vino masih eksis sampai dengan sekarang. Bivi juga demikian. 2025 start. Mau ujungnya sampai di mana? Finishnya. Harapan besarnya untuk ini semua. Tidak banyak sih, tidak muluk-muluk sih. Mudah-mudahan entah Bivi atau Bos Vino yang nanti bakal jadi pegangan satu-satunya. Insya Allah kalau misalkan sampai finishnya itu pasti punya label sendiri. Jadi bisa menaungi kayak tadi yang di awal, bisa bermanfaat untuk banyak orang. Saya pengen pegang beberapa artis untuk kasih maju lah, buat kasih naik dong. Orbit segala macam. Dan yang terjadi ada the real boss itu menjadi kenyataan. Itu finishnya mungkin ke situ. Ketika saya punya label dan di dalamnya ada artis-artis yang jadi. Vin, sebelum orang punya acara kopi ini selesai, sarjana administrasi publik. Betul. Aneh kan? Biasa ya? Aneh. Ya aneh. Itu karena ikut ibu. Ikut ibu. Iya, jadi karena si sebenarnya Agis mau kuliah nggak? Suka kuliah, tapi bukan jurusan itu. Sukanya itu musik atau seni lah. Cuman karena tapi lulus toh? Lulus. Ya. Itu keren ya? Ya itu karena dipaksa juga sih, dipaksa lulus. Luar biasa. Gitu. Akhirnya ya harapan orang tua terpenuhi, betul. Karirnya juga jalan. Makasih banyak sudah minum kopi sama Siap. di TVRI. Mau nagih lagi nih kalau kopi begini. Nanti orang kamu minum kopi. Terima kasih banyak ya. Teman ngopi, sampai jumpa lagi.